Bangga buatan Indonesia. Saya bersyukur negara dan bangsa kita memiliki banyak produk-produk yang berkualitas yang kita hasilkan, yang lahir dari tangan saudara-saudara kita yang memiliki talenta yang hebat. Produk-produk industri kreatif kita bagus-bagus, desain dan kualitasnya tidak kalah dengan produk-produk luar negeri yang dihasilkan oleh para industri rumahan kita, para petani kita, para nelayan kita. Produk-produk ini harus menjadi kebanggaan kita dengan belanja di usaha kecil, dengan membeli karya-karya dan produk-produk Indonesia. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Ini dikatakan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011. Mungkin bisa ditambahkan. Nah, kalau kita melihat nih Pak Mulyana, apa tidak meringankan ini para tersangka dengan diberikannya justice collaborator ini? Bongkar tindak pidana di sana, mafia-mafianya. Jadi diberikan tempat yang khusus, pemeriksaan yang khusus, dan hukuman yang khusus untuk membongkar itu. Jadi itu silah hukum di Amerika. Jadi ketika itu diadopsi, itu kan tidak serta-merta langsung bisa meringankan dia. Ada proses yang harus dilalui. Itu baik itu dari pidana bersyarat ataupun dari pengurangan pidana minimal. Jadi itu kan tidak, istilahnya yang tadi Bapak bilang, itu bukan justru meringankan, tetapi justru membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan pelaku-pelaku utama. Artinya saling menguntungkan. Dia ingin ada keringanan hukuman nanti yang diperoleh. Mungkin itu juga kendati pun kalau kita melihat tidak ada keringanan hukuman, apa hukuman yang diberikan ya? Ingkrah perkaranya. Itu Pak. Baik, Pak Budi, ini kalau kita melihat Nah, salah satu keberuntungannya gimana? Pertama, dia itu nanti bisa menjadi sebuah pertimbangan hakim ketika membuat ketika memberikan putusan. Apakah dia dijatuhkan hukuman percobaan bersyarat? Apakah kedua dijatuhkan penjara? dan bisa juga karena kerjasama dengan aparat penegak hukum sehingga siapa saja ini di balik layar bisa terungkap gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini kan tadi hanya pelaku utama yang tidak bisa diberikan ini kan. Nah, kalau kita melihat dari segi lainnya, bisa saja ini aparat penegak hukum tidak mengabulkan permintaannya. Ada hal-hal tertentu, misalkan ingin nih mengajukan justice collaborator, apakah bisa ditolak ini? Atau memang kalau kasusnya sudah selesai atau para pelaku utamanya sudah diketahui? Nah, kembali ke penolakan masalah justice collaborator ini sebenarnya wilayah Bapak Jaksana. Nah, tapi kan kalau setahu kita secara hukum itu, aparat penegak hukum sangat senang adanya laporan-laporan, apalagi ini dari salah satu pelakunya. Nah, itu kecil kemungkinan laporan itu ditolak dari aparat penegak hukum. Karena ini seperti yang tadi Bapak Kasipisus menyatakan bahwa tindak pidana korupsi ini termasuk tindak pidana extraordinary crime. Artinya selain dia kejahatan luar biasa, juga perlu pemberantasan yang luar biasa. Salah satunya itu melibatkan salah satu dari pelaku itu, yaitu justice collaboratornya, untuk menerima laporan atau mengkorek siapa-siapa saja sebenarnya ada pelaku-pelaku lainnya. Nah, jadi kecil kemungkinan kalau itikat baik dari si justice collaborator itu ingin mengungkapkan rahasia si pelaku tindak pidana itu ditolak dalam pelaku utama dari pengedar narkoba tersebut. Nah, kembali kalau dia itu pemakai atau pengedar,
Nah, pengedar ini dia terbagi lagi. Apakah dia pengedar bagian dari tim dalang utama tersebut, atau pengedar yang seperti bawahan-bawahan biasa. Nah, ini bisa menjadi pertimbangan aparat penegak hukum untuk menerima si pelaku tadi itu sebagai justice kolaborator tadi. Nah, kembali lagi, nah apakah dia ini sudah diputus, sudah terpidana atau sudah memiliki putusan yang inkrah atau belum? Nah, kalaupun sudah, mungkin bisa menjadi pertimbangan aparat penegak hukum untuk mencari kembali lagi siapa pelaku utama dari pengedar narkoba tersebut. Kedua, dari yang pertanyaan yang tadi itu, apakah korupsi dengan adanya justice kolaborator ini makin meningkatkan korupsi? Justru kalau menurut saya tidak, justru meminimalisir dari adanya korupsi. Dengan adanya ungkapan dari salah satu pelaku tapi bukan pelaku utama, ini bakal memberikan pandangan atau memberikan bantuan terhadap aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku lainnya lagi. Nah, dari dengan ada pelaku lainnya lagi yang bukan pelaku utamanya lagi, nah ini bisa mendapatkan lagi justice kolaborator yang berikutnya untuk menangkap lagi pelaku lainnya. Jadi bisa meminimalisir dia dari tindak pidana korupsi. Kebalikannya ya. Dan juga tadi untuk narkoba terlebih juga hanya bisa ini para kurir dan pengguna. Sementara untuk bandar ini tidak bisa diberikan dia. Nah, tadi menarik Pak Magantar mengatakan bahwa khususnya di Kabupaten Biren baru-baru dalam awal tahun ini aja ini banyak yang mengajukan ya justice kolaborator. Apakah ini baru tahu atau memang perlu sosialisasi ini khususnya untuk para masyarakat atau ini para pelaku yang tersandung kasus ini? Bukan berarti dalam awal tahun ini Pak, karena setahu kita kan di awal tahun ini baru lebih kurang 2 bulan kita di situ. Sebelum-sebelumnya mungkin udah ada Pak. Hanya ini berkembang lagi dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM mendapat remisi, bukan remisi, asimilasi COVID. Jadi ada yang namanya di LP itu berkembang, ya dipikir justice kolaborator orang ini rupanya karena dapat asimilasi dari COVID tadi hanya setengah menjalankan hukuman udah bisa dikeluarkan. Jadi ada juga yang terpengaruh itu Pak. Tidak memahami apakah itu justice kolaborator atau mendapat asimilasi karena COVID. Ada yang dapat pengurangan hukuman mungkin karena udah membayar denda, kemudian uang penggantinya udah menjalankan 2/3. Yang jelas dilihatnya udah keluar ya ngajukan gitu Pak. Jadi pemahaman itu mungkin, dan yang ngajari di dalam pun kita nggak ngerti bagaimana ini. Mungkin ada yang ingin surga katakan. Mungkin Pak. Iya, Pak Mulyana mungkin bisa ditambahkan ini kenapa masyarakat baru sadar sepertinya kenapa pada saat masih menjadi saksi dan tersangka, kenapa harus pada saat sudah menjadi tahanan menjadi narapidana ini baru menyadari. Iya, mungkin seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kajari tadi. Ketika narapidana ini sudah ditempatkan di LP, mungkin dia baru mencari tahu karena ada aturan yang mengatakan bahwa pelaku narkotika, pelaku korupsi itu kan tidak bisa mendapatkan remisi. Dia harus menjalani penuh pidananya itu. Ketika itu putus 5 tahun, ya berarti dia harus 5 tahun berada di dalam. Jadi ketika dia berada di dalam, mungkin ada celah karena sebagaimana yang tadi Bapak katakan tadi bahwa dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM, remisi itu kan diberikan terhadap perkara-perkara narkotika atau perkara korupsi ketika ada justice kolaborator ini kerjasama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu kasus. Nah, baru dia mengajukan. Begitu, padahal sebagaimana kita ketahui tadi, sebagaimana sudah sampaikan juga tadi, bahwa justice kolaborator ini dia bukan untuk narapidana, tetapi untuk tersangka. Sebagai saksi.
Baik Bang Budi, mungkin bisa ditambahkan kenapa masyarakat ini ataupun para narapidana ini baru sadar sekarang ini pada saat sudah ada di tahanan. Nah, jadi kan kalau berbicara tentang pemahaman justice kolaborator ini, apakah perlu sosialisasi lagi kepada mereka? Ini sebenarnya sosialisasinya perlu itu ketika mereka belum melakukan tindak pidana tersebut. Nah, jadi ini sebenarnya pemerintah udah mengeluarkan itu aturan dalam bentuk peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara laporan masyarakat dan pemberian penghargaan terhadap masyarakat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Nah, jadi itu ada penghargaan dari masyarakat yang memberikan laporan terhadap adanya tindak pidana korupsi. Nah, ini sebenarnya sepertinya sosialisasi dari peraturan pemerintah ini. Ini dulu ada janji dari Pak Jokowi kalau ada yang bertekad keras memberantas korupsi itu dapat penghargaan sampai 100 juta penghargaannya diberikan oleh pemerintah. Nah, ini yang sebenarnya perlu disosialisasikan mumpung belum adanya lagi pelaku-pelaku yang menjadi justice kolaborator tersebut. Nah, ketika sosialisasi untuk justice kolaborator tersebut itu lebih baik disosialisasikan ketika mereka masih dalam masa tahanan sebelum putusan sebelum adanya putusan hakim yang ingkrah. Nah, sehingga memberikan pandangan kepada mereka itu bahwa ketika mereka membukakan rahasianya dengan itikat baik mereka semasa mereka dalam proses persidangan, ini membantu apa juga terhadap pengembalian aset-aset negara yang dirugikan selama ini dan membantu juga penegak hukum untuk mendapatkan pelaku-pelaku lainnya. Iya. Nah, ini waktu kita sudah selesai, kira-kira apa yang bisa disampaikan yang terakhir harapan Bang Budi mengenai tema kita di sore hari ini Jaksa Menyapa ini. Nah, jadi kalau saya mengutip salah satu dari petuah bahasa Arab. Kulil haqqau walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Nah, jadi lebih baik kita itu dibenci karena kejujuran daripada disenang oleh kebohongan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, jangan kamu tolong menolong dalam keburukan dan dosa. Nah, jadi sebagai justice kolaborator ini ketika dia mengungkapkan rahasia-rahasia siapa pelaku lainnya, ini adalah salah satu tolong menolong dalam kebaikan untuk mendapatkan aset-aset yang telah dirugikan oleh pelaku koruptor. Iya, tolong menolong dalam kebaikan. Baik, Pak Magantar Siregar, kira-kira apa yang bisa kita sampaikan di penghujung waktu kita ini? Sedikit Pak, mungkin udah banyak kita berbicara. Saya juga udah lama juga selaku penyidik tindak pidana korupsi sudah hampir 24 tahun. Selalu saya mengatakan kepada yang saya periksa, tentunya perkara korupsi itu bukan sendiri, pasti ada dibalik itu. Kalau sosialisasi dikatakan pada saat saya meriksa selalu aku bilang ini masih ada siapa. Tolong ini bisa membantu kamu nanti di akhir. Tolong diceritakan yang sebenarnya. Sebenarnya itu merupakan sosialisasi kalau menurut saya terhadap pelaku-pelaku. Kenapa dia sadar setelah jadi narapidana? Wah, karena hukuman saya berat, inilah mungkin satu-satunya cara untuk membantu saya. Itulah tadi Pak, ada yang ngajari di dalam atau bagaimana. Terlambat kalau menurut saya. Ketika kita membujuk untuk membuka itu dia nggak mau. Setelah merasakan baru mau mengungkap. Penyesalan di kemudian hari ya? Iya, nggak ada di depan penyesalan itu Pak. Iya, Bang Budi, yang terakhir mungkin harapan Anda bisa disampaikan di penghujung waktu kita. Iya, terima kasih kesempatan terakhirnya. Mungkin tadi kalau Pak Budi mengatakan hadis, menjelaskan tentang hadis, maka saya selaku penegak hukum mempunyai harapan bahwa justice kolaborator ini kalau bisa kan dimasukkan ke dalam rancangan KUHP yang baru. Artinya di sini ketika itu dimasukkan dalam KUHP yang merupakan norma hukum positif formil, jadi dia nanti dengan sendirinya pelaku justice kolaborator ini kan mendapatkan
istilahnya mendapatkan tempat atau memang mengikat semua penegak hukum. Karena sebagaimana kita ketahui tadi bahwa justice collaborator ini kan tidak mengikat semua penegak hukum. Ketika LPSK mengajukannya secara tertulis, itu kan bisa diterima atau bisa tidak dan tidak terikat gitu. Dengan adanya dalam KUHP mungkin akan membantu justice collaborator ini dalam hukuman, memberikan hukumannya. Mungkin itu saja. Itu saja. Baik. Baik, terima kasih juga pendengar atas partisipasi Anda yang telah mendengarkan kami di Jaksa Majapahit ya dengan tema Justice Kolaborator dalam tindak pidana korupsi. Terima kasih atas kehadirannya. Ini PLT Kajari Biren, ada Bapak Manggantar Siregar SH. Terima kasih Pak. Dan juga ada Pak Mulyana SHMH selaku Kasih Pinsus Kejari Biren. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama Pak. Dan juga ada Dr. Budi Bahraisi SHMH, ini perwakilan dari Universitas Malikusari. Terima kasih atas waktunya. Mungkin lain waktu kesempatan kita bisa kembali ya dengan judul-judul yang menarik. Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Jaksa Menyapa edisi hari ini Kamis di 8 April 2021. Selamat sore saja paling baik untuk Anda. Sampai jumpa di pekan mendatang. Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Kanal Inspirasi Pro 1 RRI. Hai, saya Faisal Bahari. Saya Saifanur. Saya Amalia. Saya Maimun. Dan